kami menyenangkan kasih setiamu ya Allah dalam rumah-Mu yang kudus, seperti nama-Mu memenuhi seluruh bumi, demikian juga kemakmuran ya Allah. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, Bapak Ibu, anak-anak, dan yang pagi ini hadir di gereja Santo Willibrordus Cepu. Ternyata banyak yang datang gereja KM kosong. Ya, baik. Biar kita hari ini mengawali misa dalam rangka ziarah di Paguyuban. Tadi sudah kita mendengarkan bahwa semua intensi dengan ujuk-ujuk yang dirindukan di tahun jubileum ini, tentu juga secara pribadi kita berharap untuk menyampaikan intensi pribadi kita, maka semuanya ini kita satukan di dalam misa minggu ini. Maka marilah kita mempersiapkan hati kita awali misa ini dengan lebih dahulu membersihkan segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku
utusanmu untuk mewartakan damai sejahtera-mu bagi setiap orang yang kami jumpai, sehingga semakin banyak orang yang beriman kepadamu. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama kita dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Bersukacitalah bersama dengan Yerusalem, bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu menghisap dari susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang lunas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Aku mengalirkan kepada Yerusalem keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah kamu akan kuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang memerintah dengan perkasa selama-lamanya.
sekalian yang takwa pada Allah, aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, aku sekali-kali tidak mau berpegang selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, dan bagi semua orang yang menjadi milik Allah, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai rohmu. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Tinggallah di dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang
dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami tebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari ini Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sesudah menyelesaikan perutusannya, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takut kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya Aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, jangan bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi semuanya. Saya sebenarnya ya melihat umat pergi segini banyaknya itu ya senang, gembira, tapi juga susah, sedih gitu ya, karena kalau di KR pasti ya ibu kosong. Tapi seperti amanat kitab suci hari ini, ya perjalanan kita itu harus diisi dengan suasana kegembiraan. Tadi disebutkan di dalam bacaan pertama, ya, bersukacitalah bersama Yerusalem, berarti bersukacitalah bersama Allah. Semua yang mencintai Aku bergembiralah bersama Dia. Ya. Lalu diminta supaya semua orang itu sungguh-sungguh bersorak-sorai, bersukacita, bergembira-gembiralah, bergembiralah. Itu bacaan pertama tadi. Maka kalau kita sekarang melakukan perjalanan, suasana ini yang harus kita ciptakan. Kegembiraan itu diciptakan oleh murid-murid yang merasakan bahwa dia sangat dicintai oleh Tuhan, selalu bersama dengan Tuhan. Itu yang dikatakan dalam bacaan pertama. Dan bacaan itu juga sama tadi. Semua orang tadi yang diutus Yesus, ada 70 orang, setelah mewartakan kabar gembira ke kota-kota di tempat Yesus akan datang, lalu juga dia dengan sukacita pulang lapor kepada Tuhan Yesus, ya. Tuhan, setan-setan pun takut kepada kami demi nama-Mu. Yesus pun melakukan mereka. Aku juga melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jadi murid-murid itu kembali dengan gembira. Nanti kalau ziarah ini ya harus seperti ini suasana hatinya. Pergi dengan kegembiraan, sukacita, berriak-riaklah, dan pulang lapor kepada Tuhan Yesus dengan hati yang gembira. Maka hari ini adalah hari gembira kita semua. Amin. Ya, kota Cepu ini kota kenangan bagi saya. Ya, dulu saya beranggur di atas itu. Ya, ini dulu menurut kenangan saya dulu punya adik kelas di sini cantik orangnya. Ya, gitu ya. Makanya saya rajin pergi ke Cepu karena itu saya orang tahu di Blora. Nah, karena ya karena di kelas itu tadi gitu ya. Terus rajin tur gitu ya, rajin tur begitu. Di sini dulu anak-anak SMA itu ikut Legio Maria dan kita punya yang Legio Maria zaman saya muda itu. Ya, kurnya di
ada, sana juga belum ada, kecil gitu ya, seperti sare, dan lantainya dari kayu dulu dan dari apa ini ya seperti semen sekarang. Ini gereja paku zaman. Nah, karena memang menurut saya dari ibu itu dari Cepu, dari seberangnya jembatan yang kita masuk masih Jawa Timur tadi, Demok namanya, itu rumahnya kakek saya di situ dekat jembatan itu, makamnya juga masih di situ. Nah, jadi saya seperti pulang kampung, tapi saya tidak pernah tinggal di Cepu, hanya sering ke Cepu. Saya punya saudara di sini sudah almarhum, sudah 1000 bulan yang lalu kurang lebih ya, itu. Ya, terus kemudian gereja ini dijadikan kota santa oleh Bapak Uskup Surabaya itu karena gereja ini termasuk gereja tua, umurnya kurang lebih Paroki Kristus Raja, beda 2 tahun saja. Kalau Paroki Kristus Raja itu 95, ini 93, terpaut hanya 2 tahun. Ya. Tapi sebelum jadi paroki ini sudah ada kapelnya. Dan kapel di sini dulu stasinya Paroki Ungaran sana ya, Jagat Ungaran sana, Semarang. Ya, tuh nanti kalau ingin lihat di sampingnya sekretariat paroki itu ada sejarah gereja. Dan romo-romo yang di sini itu mulai romo Belanda, para romo CM, terus kemudian romo Italia, para romo CM, terus kemudian yang terakhir itu kalau tidak salah ya Romo itu tadi yang saya sebutkan, Romo Wigno, Hadono, terus Romo Cahyo itu Romo yang terakhir saya kira. Setelah itu sudah ganti Romo diosesan sampai sekarang. Nah, itu ceritanya. Saudara saya yang berkasih, ya, maka kita bersyukur bisa di gereja kecil, mungil, tapi panggilan dari gereja ini cukup banyak. Ada Romo CM 5 dari paroki ini, Romo Yusuf yang sekarang di Marius itu dari sini, rumahnya sampai gereja dimasuk sedikit. Romo Greg Pupuk yang pernah di Kristus Raja, rumahnya dekat stasiun itu ke sana. Ya, terus Romo Didit yang tadi saya sebutkan yang sekarang misi di Australia, ya, rumahnya juga di sini. Romo Jack yang sekarang di SB Brigade itu stasi dari paroki ini yang pernah jadi provinsial CM itu juga dari paroki Cepu. Romo Sigit yang sekarang bendahara CM yang sering bisa di Kristus Raja di rambutnya putih itu. Nah, itu juga dari paroki Cepu tapi stasinya ya dari paroki Cepu. Ya itu masih ada beberapa romo-romo Budi Raden juga dari sini. Nah, itu tandanya panggilan di sini banyak. Belum suster-suster multikasih dari sini cukup banyak. Suster multikasih berasal dari Cepu, bahkan pimpinannya suster multikasih saat ini orang Cepu, Suster Kristi itu keluarganya dari Cepu. Paroki kecil tapi panggilan banyak itu paroki Cepu. Ya. Kalau KR panggilannya banyak, wajar umatnya banyak. Di sini nggak sampai 2000, hanya 1000 sekian umatnya. KR itu ternyata kemarin setelah dihitung-hitung 8.700 sekian jiwanya. Sudah tambah selama 3 tahun ini kurang lebih hampir 1000 orang baptisan selama 3 tahun ini Kristus Raja. Yang terlalu kalau panggilannya ada banyak gitu ya. Keterlaluan gitu. Mudah-mudahan setelah tahun jubileum ini, apalagi yang ikut pergi ke Cepu, ya semakin tergerak untuk menanggapi panggilan Tuhan. Baik sebagai biarawan-biarawati atau sebagai alam yang terlibat siap untuk diutus oleh Tuhan Yesus seperti Injil hari ini. Injil tadi Yesus mengutus berapa banyak? 70. Sekarang umat KR ini kesini berapa banyak? 70 kali 7. Ya toh, kalau yang 7 kali kita ini panggilannya ya. Iya, bayangkan mau dijatah 4 bis kok ya bisa jadi mana 6 bis. Ya, itu masih ada yang mendahului pakai mobil-mobil kecil. Nah, pas bisnya belum sampai sini sudah ada umat KR di depan gereja ini. Itu tadi naik apa orang itu? Kok ya
atas bantuan Yesus saja. Nah, itu tadi sudah ada di sini. Ya. Itu tandanya bahwa ada sukacita, ada kegembiraan, kita ingin berziarah semakin dekat dengan Tuhan. Dan tadi 70 murid yang diutus Yesus itu, ya, mereka itu dipesan oleh Yesus supaya sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan. Sukacita kita itu sumbernya hanya dari Tuhan. Bacaan pertama tadi seorang ibu, seperti seorang ibu yang menyayangi babynya, yang meniman-niman, memangku, memberi ASI dengan penuh kasih. Itulah gambaran Tuhan yang sangat mencintai anaknya. Dan itu gambaran orang yang berziarah, yang ingin merasakan kasih Tuhan. Dan mereka yang merasakan kasih Tuhan adalah orang-orang yang siap untuk diutus, seperti 70 murid yang diutus oleh Yesus. Dan kekuatan bekal utama, ya Tuhan, bukan bekal yang lain-lainnya. Dipesani oleh Yesus di situ, ya, ketika Yesus mengatakan demikian, tuai memang banyak tetapi pekerjanya sedikit. Mintalah kepada Tuhan pemilik tuaian agar dia mengirim pekerja-pekerja ke tuaian itu. Siap Bapak Ibu jadi pekerja-pekerja Tuhan? Siap dah? Nah, ini janji tahun ini. Nah, berarti kita tambah ya 70 kali 7 murid dari Kristus Raja siap diutus ke tuaiannya Tuhan Yesus. Amin. Ya, ada nanti dikirim seperti domba di tengah serigala, siap-siap dilahap, dimangsa. Itu tandanya bahwa kita ini tidak boleh sombong seperti serigala, tidak boleh mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tetapi seperti domba, seperti Yesus sang anak domba yang rela memberi hidupnya kepada domba-domba. Itulah gembala kita, Tuhan kita Yesus Kristus yang mencintai kita. Jangan membawa pundi-pundi, kantong, perbekalan atau kasut, ya. Jangan membawa banyak bekal. Tadi baru naik bis, sudah sponsor kue ini, sponsor kue ini. Begitu baru naik, masih gelap, itu sudah bagi-bagi sarapan loh. Bayangkan Bapak Ibu, ya ini kota Santa atau ya atau apa ya. Tadi di desa saya itu seperti itu Bapak Ibu. Ya terus sak kresek ada di bangku saya isinya makanan. Nah, ya itu sebanyak itu. Itu tandanya apa? Kita tuh sering bingung dengan makanan, dengan minuman, dengan perbekalan. Ya, saya yakin kantong itu ada isinya itu. Saya yakin, ya hati-hati, jangan sampai kita kehilangan Tuhan karena penuh dengan makanan dan isi kantong kita. Ya, jangan sampai ya. Begitu. Maksudnya apa? Kita diminta membawa damai. Jika kamu masuk sebuah rumah, katakan damai bagi rumah ini. Jika ada orang yang layak menerima damai, salam akan tinggal padanya. Nah, salam itu akan tinggal padanya. Jadi kita ini ziarah selain merasakan kita dicintai Tuhan, dan kita mengandalkan anugerah yang sumbernya dari Tuhan, diutus juga bekal utamanya dari Tuhan yang kita sewartakan, yang kita sampaikan itu damai. Damai hadir di rumah kita yang kita kunjungi, damai hadir di hati kita, rumah Tuhan kita Yesus Kristus yang setiap kali yang kita terima sebagai materai tanda bahwa kita miliknya Tuhan. Itu rumah damai. Tubuh kita, hidup kita, hati kita itu rumah damai. Maka dalam perjalanan ini mari kita saling menghadirkan damai. Tuhan memberkati.
Mari kita balik berdiri memperbarui iman kepercayaan kita dengan hidup aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Tuhan yang mengubah kita, yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dan menerima Yesus Kristus, disalibkan Bapa yang Maha, yang bertempat yang ada ketiga hari dari antara orang mati, yang di surga itu sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sisi yang ada yang hidup dan aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa dulu. Saudara-saudari, kita adalah umat yang dikasihi Allah. Maka marilah berdoa kepada Bapa di surga supaya dilimpahi perdamaian sejati, persatuan dan rekonsiliasi. Bagi gereja tubuh Kristus yang satu, semoga kita sebagai warga gereja selalu toleran satu sama lain dan menghargai orang lain serta mendapat mereka agar tetap bersatu walaupun berbeda-beda. Marilah kita mohon. Bagi perdamaian dunia, semoga para pemimpin bangsa-bangsa semakin gigih berjuang menghentikan perlombaan senjata. Semoga mereka mengesampingkan kejayaan bangsanya sendiri serta kehausan untuk berwibawa dan berkuasa. Semoga negara-negara maju berhenti menguasai serta menghisap negara-negara berkembang. Marilah kita mohon. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, semoga keluarga-keluarga Kristiani hidup dalam kasih dan damai. Semoga angkatan tua dan angkatan muda berusaha untuk saling memahami dan menghargai serta saling memberi kesempatan. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, semoga kita semua menjadi semakin rela untuk terbuka satu sama lain. Semoga kita terbuka juga bagi masa depan untuk membangun bersama dunia yang lebih baik. Tempat Allah dapat memberi perdamaian kepada kita. Marilah kita mohon. Mari kita sejenak melambungkan wujud-wujud pribadi kita, permohonan pribadi kita dalam hati, supaya perjalanan kita semakin terberkati oleh Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhanlah kami, Engkau yang selalu melindungi kami, tolonglah kami untuk menanamkan perdamaian sejati di dunia ini,
supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami bersatukan dengan Putra-Mu, sehingga dalam diri kami mendapat tanda-tanda milik Putra-Mu, yaitu cinta kasih dan damai sejahtera bagi semua orang, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersama-mu. Yeah.
sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami berumur perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Dimuliakan
doa tahun ini. Bapa yang ada di surga, semoga rahmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam kami Yesus Kristus, saudara kami, dan karena api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan di dalam diri kami. Semoga rahmat membuat kami menjadi penakluk-penakluk yang tinggi akan benih-benih hijau yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dari bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para sejarah pengharapan kehidupan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagimu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Intensi doa Bapak Paus untuk formasi dalam berdiskresi. Semoga kita dapat belajar kembali bagaimana berdiskresi, membedakan roh, untuk mengetahui bagaimana memilih jalan hidup dan menolak segala hal yang menjauhkan kita dari Kristus dan Injil. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan
ya. Mungkin perlu saya informasikan kota Cepu ini terkenal dengan kota minyak. Jadi sekitar awal abad 19 di Cepu ini ada minyak migas atau sekarang Pertamina. Salah satu sumber minyak itu di desa saya. Jadi di belakang rumah saya itu ada sumber minyak yang masuk dalam lokasi Blok Cepu ini. Sumbernya dari sana diolah di Cepu sini. Itu salah satu. Selain ada beberapa desa lain di hulunya atau di dalamnya desa saya itu ada Semagi, itu juga ada minyaknya. Nanti kita akan lewat desa Wedor, itu juga ada minyaknya. Juga ada desa Karengan, itu juga ada minyaknya. Sekarang ada yang di daerah Surure, Jodoro, itu juga Blok Cepu semua. Jadi Cepu itu terkenal dengan kota minyak. Selain itu Cepu itu kota kayu jati. Jadi di sini Bapak Ibu kalau mau mencari kayu jati, mau membangun kalimat di kota Cepu ini, pusat perhutani jual kayu jati di sini yang resmi yang legal. Dan Cepu itu termasuk kota yang kecil beruntung karena dilewati rel kereta api Jakarta Surabaya jalur utara, ada stasiunnya. Kalau nggak mau naik bis bisa naik kereta api dari sini ke Surabaya, stasiun Pasar Turi, hanya 2 jam. Ya, kalau tadi kita 4 jam dan sampai sini, itu hanya 2 jam sudah sampai. Bayarnya kalau ekonomi 15.000, murah. Ya, nanti malam sama Pak Yohanes. Ya, Pak Yohanes dibikin kita dari Khusus Raja ini asal usulnya kalau di Cepu. Maka kita menunjuk Pak Yohanes. Ya, terima kasih. Dan terima kasih kepada panitia ziarah ya, dari Wakil Khusus Raja, tugas liturgi, Esdina, asisten imam, rektor, dan semua konsos yang mengiringi perjalanan kita supaya kita nanti diliput dan bisa eksis. Maka kita membawa konsos banyak dari semua sudut, ada konsos yang atas, bawah, ya, terima kasih yang sudah meliput pelayanan kita semua. Perjalanan dari sini ke Gua Maria Sidaharjo Blora Diriska itu masih 2 jam kurang lebih ya. Jadi kita nanti ke desa saya dan desa saya kurang lebih 1 jam lebih sedikit itu sampai di Gua Maria. Saya kira itu sebagai pengumuman. Nanti setelah ini katanya ada foto-foto di tempat ini per wilayah, ya, per wilayah satu bis yang wilayahnya per wilayah. Nanti wilayah lain